Timnas wajib waspada nih, Bahrain supporternya curang pakai laser itu arahin ke mata Jepang itu. Harus waspada ya, kita harus protes kalau banyak supporter yang pakai laser, itu mengganggu pandangan mata kita. Semoga kita menang nanti di kandang Bahrain. Maju Timnas. Kaitannya dengan ulah para supporter Bahrain yang nyoroti mata pemain dengan laser, itu kan perbuatan yang tidak sportif. Maka kita bicara gitu, maksudnya bicara saja supaya mereka juga tahu bahwa tidak boleh seperti itu, supporter seperti itu. Kalaupun itu ada, semestinya jangan sampai terjadi gitu. Maka ya tentu kembali ini kepada dari Bahrain sendiri ya, jangan sampai seperti kemarin itu terjadi. Tapi kalau kaitannya dengan mental pemain, tentu itu sudah disampaikan dan pasti nanti akan ada briefing di awal, kita ingatkan di awal ketika ada seperti ini jangan sampai panik dan seperti itu. Dan kemarin itu salah satu poin itu yang saya minta. Karena kemarin itu ada dari KBRI Indonesia yang di Bahrain, diajak rapat sama Federasi Bahrain. Salah satu poin yang saya sampaikan adalah itu. Pertama untuk laser, jujur saya belum pernah berpengalaman waktu saya bermain dengan adanya laser, tapi tentunya itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya karena fokus saja ke pertandingan. Sebetulnya Australia mainnya gak jelek, bagus sekali. Mereka melepaskan banyak umpan ke area pertahanan Bahrain, mereka bisa menciptakan banyak peluang secara total, walaupun nggak semuanya adalah peluang yang berbahaya. Tapi emosi mereka terpancing. Jadi para pemain Bahrain ini banyak bersandiwara lah. Ya, disenggol sedikit sudah jatuh, terus guling-guling, ya kan? Jadi itu juga mengganggu lah momentum permainan dari Australia. Tapi bukan berarti para pemain kita harus bermain seperti itu. Buat apa? Kan main di kandang kita sendiri. Ngapain harus drama seperti itu? Yang penting main agresif. Buat para pemain Australia itu kaget, walaupun belum tentu juga Shin Tae-yong akan meminta para pemain kita langsung main agresif. Kan sulit sekali kita membaca isi pikiran dari Shin Tae-yong. Hebat kan ini pelatih kan? Seperti di pertandingan lawan Arab Saudi, saya sendiri tidak pernah menyangka dia akan memakai formasi 3-5-2. Ternyata dia pakai formasi itu yang menjadi formasi 5-4-1 pada saat bertahan. Nah artinya nanti jangan kaget jika ada beberapa perubahan di line up. Dan juga jika nanti ada perubahan di formasi, ya inilah pelatih kelas dunia yang kita punya yang namanya Shin Tae-yong, atau yang kita kenal juga dengan singkatan namanya ST. Luar biasa kan pelatih ini. Jadi seperti yang selalu saya katakan, saya ulangi lagi, percayalah kepada Shin Tae-yong. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan karena dia juga adalah pelatih yang berpengalaman. Membawa Korea sebelumnya lolos ke Piala Dunia. Jadi he knows the best. Dia sudah tahu yang terbaik itu seperti apa. Orang Arab ini kan kalau dipancing marah juga. Marah juga. Dan mereka jago teatrikal kan. Ya. Dan kadang-kadang mereka tuh bahkan kena kartu kuning karena mereka ini teatrikal atau diving, itu pemain-pemain dari Arab tuh sering melakukan itu, dan kita pancing harusnya bisa gitu. Saya pikir selama pemain kita tidak terpancing, karena kan bisa saja wasitnya nanti nggak terlalu fair, bisa saja. Ya. Nggak perlu dipikirin, penting main aja, lalu tidak terpancing dengan gaya-gaya pemain Bahrain mancing kita emosi. Saya pikir ya kemungkinan meraih poin ada. Ya. Oke, itu Bahrain. Kan back to back kita ketemu Cina lagi. Ya. Ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya, itu Qingdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya. Nah sama, ini ada charter pesawat mungkin dari dari Bahrain ke Cina, ya, karena tidak ada connecting langsung. Ya kita harus cari akal. Oh ya, kita sudah persiapkan untuk pesawat, ya kita akan mencarter yang dari Bahrain ke Cina, karena memang tidak mungkin mereka harus tempuh dari Bahrain, Doha, Hong Kong, Beijing, terus naik 6 jam, ya tentu waktunya berpuluh-puluh jam itu, lelah kasihan. Dan kita harus apresiasi seperti kemarin para pemain selesai tanding, ya mereka langsung pulang ke klub. Itu yang memang disiplin yang tidak mudah ya. Ada yang pulang ke Eropa, ada yang pulang ke Amerika, ada yang pulang ke Korea seperti Arhan, yang nggak mudah ya. Kita harus apresiasi perjuangan mereka. Kita tidak akan menggunakan pesawat komersial. Anak-anak bisa kelelahan. Kelelahan kalau harus menggunakan pesawat yang komersial biasa. Mana waktu mereka untuk untuk berlatih, untuk kemudian merecovery, karena itu hanya jarak beberapa hari dia langsung bisa bertanding. Mudah-mudahan kalau Messi dan Eliano bisa bergabung, berarti untuk Bahrain dan China kita punya kekuatan tambahan. Apalagi kita tahu banyak beberapa pemain juga cedera kemarin. Jadi kita coba pastikan kita punya 2 kali 11 pemain tim nasional di senior yang sama kualitasnya.
Ya kalau 2 kali 11 di U23 insya Allah kita udah punya. Tapi yang senior ini belum punya, betul Pak ya? Jadi penambahan itu penting, apalagi standarnya kita kan sekarang naik lagi. Artinya ini tim nasional lain tidak lagi memandang sebelah mata, pasti mereka akan mempersiapkan jauh lebih baik lagi. Kami berupaya memastikan jangan sampai pemain cedera dan kelelahan. Karena itu saya berkali-kali saya sampaikan, untuk penerbangan dari Bahrain ke China itu bukan sebuah kemewahan, tapi bagian kita memberikan investasi pemain kita tidak terbelut cedera. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri ya kita kerjain lagi di sini. Mungkin nggak kita merebut poin 3 dengan Cina? Targetnya kita tidak mau mendahului, seperti yang saya bilang kita perlu 15 poin. Artinya kalau Bahrain dan China ini kita pertandingan ke sana, kalau bisa 1 menang 1 seri sudah luar biasa. Tapi kalau dua-duanya menang, alhamdulillah gitu kan. Nah, karena 15 poin dibagi 10 pertandingan. Jadi setiap pertandingan harus poin masalahnya. Ya, nah ini yang kita coba pastikan bagaimana bisa persiapan dengan baik saat mereka juga balik ke klubnya masing-masing. Kita terus pantau. Semoga tidak ada cedera. Ya, semoga tidak ada cedera. Karena tadi pelapisnya belum 2 kali 11. Peluangnya mungkin yang Cina sekarang ya tidak bisa lihat, mereka terbantai seperti itu, lawan Arab pun sempat unggul juga mereka, tapi juga lewat gol bunuh diri pemain Arab juga. Jadi kalau kita lihat dari sisi kualitas, kita masih bisa ngimbangin dari sisi kualitas individu, tapi collectivity kita lebih baik ketimbang China. Gimana kita bisa menciptakan peluang lebih bagus juga dari China. Dan saya cukup optimistis ketika defense kita yang rapi seperti itu justru akan membuat mereka frustrasi, sulit untuk bisa nyiptain peluang, apalagi bisa cetak gol, dan momentum itu yang harusnya kita bisa manfaatin untuk mencetak gol saat kita melakukan transisi. Kalau timnas, ya saya tadi Bang Hassani menyinggung emosi, kontrol emosi, udah terlihat begitu matang ya. Berapa kali Shane kemarin, Sandy Walsh diprovokasi terus sama pemain Australia, dia ketawa aja, jalan, ketawa. Ya emang harus seperti itu. Nomor 23 itu kan, yang corner semua dia ngambil, berapa kali provokasi, bahkan dia yang kena kartu ketika dia tampak menginjak ya kaki dari Sandy Walsh. Ya itu kan suatu bukti kematangan pemain kita. Kemarin ketika kita di Piala Asia, kartu begitu gampang kita dapatkan. Kartu merah begitu gampang kita dapatkan. Jenner mendapatkan kartu merah, lalu Sananta mendapatkan kartu merah. Very silly fouls yang kita dapatkan karena terprovokasi dengan gaya pemain dari Jazirah Arab. Nah itu yang sekarang kita melihat kematangan itu sudah terlihat, dan semakin kesini ya saya semakin melihat impact yang bisa dihadirkan oleh pemain-pemain yang baru datang ini. Dan mindset dari pemain-pemain kita ternyata bukan lagi terganggu dengan kedatangan pemain baru, tapi gimana gua supaya tetap masuk tim, gua harus step up. Rizky Ridho luar biasa penampilannya. Untuk Husin, saya sangat berterima kasih karena ya beliau juga merubah karir saya juga dari segi disiplin dan segi main bola kayak lebih dewasa lagi. Saya sangat berterima kasih sama